Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang banyaknya aksi kekerasan yang dijadikan konten. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Media sosial kini tak sekadar tempat berbagi, tapi jadi panggung penggerak hingga etalase tawuran pelajar. Ya, Gengsi instan dipertontonkan, bahayanya. sementara nyawa dan masa depan dipertaruhkan. Lantas, sampai kapan ruang digital menjadi panggung tragedi alih-alih prestasi? Fakta-fakta selengkapnya dalam garis batas, berlaga jagoan, tawuran jadi konten. Sangat berbahaya sekali ya. Tak ada habisnya membahas tawuran di kota besar Jakarta. Fenomena ini kian terang saat sejumlah akun media sosial dengan sengaja memamerkan aksi tawuran pelajar. Bagi mereka, setiap benturan menjadi bahan konten. Ya, itu bahayanya kalau misalnya jadi konten kan, jadi kayak inspirasi buat anak-anak ini untuk melakukan aksi yang sama. Jadi kok wah itu bisa tuh tawuran gitu kan, nanti kan wah keren tuh tawuran. Nah kalau misalnya mereka menganggap kayak gitu, nanti banyak orang yang meniru, wah karena tawuran itu keren, tawuran itu sesuatu yang populer dan orang tuh banyak yang melakukannya, maka nanti banyak orang yang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, entah itu untuk ikut tawuran atau untuk tadi ya menyebarkan atau mengabadikan momen tawuran tadi. Ya, semakin banyak nanti kontennya seperti itu, maka semakin banyak juga orang yang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Makanya ini harus dibatasi dan dicegah supaya nggak ada orang yang terinspirasi dengan tawuran ini. Padahal kan tawuran tuh sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang positif gitu. Jangan sampai kita banggakan perilaku atau perbuatan seperti ini ya di dunia sosial khususnya. Juga follower menjadi trofi. Kayak kebanggaan gitu. Sementara luka hingga nyawa bak dekorasi semata. Mirisnya, Berbahaya. akun-akun medsos yang ditemukan terdeteksi melakukan provokasi dengan mengucapkan kata-kata yang bersifat ajakan, bahkan memancing kelompok melakukan aksi tawuran hingga mengatur jadwal tawuran. Ya kan? Padahal media sosial itu kan tadi kan media untuk bersosialisasi, untuk tadi ya berkomunikasi. Tapi kalau misalnya komunikasi yang itu bukan yang positif ya, hal-hal yang negatif seperti ini gitu, kayak provokasi, ngajak tawuran, terus saling mengejek sehingga akhirnya apa ya, bertarung gitu. Padahal kalau misalnya bertarung kayak gini itu kan taruhannya tuh nyawa gitu ya, entah itu selamat atau enggak, bisa aja meninggal gara-gara tawuran seperti ini. Misalnya ketembok batu, ada yang mungkin ketabrak kendaraan, karena kan tuh di jalan kan, nggak apa sesuatu yang tidak aman untuk dilakukan. Tapi tadi gara-gara hal yang negatif itu disebarluaskan, hasilnya seperti ini, sesuatu yang tidak bermanfaat sama sekali. Sinyal peringatan bergema. Fenomena konten tawuran dinilai semakin memprihatinkan. Ya, kasihan ya generasi muda saat sekarang itu. Akun-akun ini kemudian yang juga dijadikan oleh para pelaku tawuran ini bukan hanya sebagai ajang eksistensi gitu ya, mereka memperlihatkan mungkin apa yang mereka anggap itu adalah hal yang gagah gitu ya, keren-kerenan gitu, bawa-bawa senjata tajam, tapi juga kemudian menjadi ajang mereka untuk memperlihatkan kekerasan itu sendiri gitu, aktivitas mereka, bagaimana kemudian mereka memperlihatkan mereka berbondong-bondong gitu ya, naik motor lalu kemudian bawa-bawa senjata tajam, lalu kemudian mulai menyerang kelompok yang lain begitu. Itu sangat mengerikan sekali gitu dan harus menjadi perhatian banyak pihak gitu hari ini, dan nggak bisa dinanti-nanti begitu karena itu tadi akunnya terus bergerak gitu ya, pelakunya juga terus bergerak, korbannya terus berjatuhan. Ya, jadi bayangin deh anak muda gitu, tahu kan anak muda itu seperti apa, masih dalam pencarian jati diri, dia tuh siapa gitu, yang jadi apa, itu anak muda. Makanya anak muda ini masih kayak bisa diatur, masih bisa diarahkan gitu. Nah kalau misalnya diarahkan ke hal yang positif, dia bisa jadi hal yang positif juga. Nah ini jadi masalah adalah ketika diarahkan ke hal-hal negatif seperti ini, misalnya media sosial tadi ngajak tawuran, ngajak ejek-ejekan ya, ngajak berantem dan sebagainya, sesuatu yang negatif.
Jadi orang itu nanti jadi negatif juga ke depannya. Ya jadi karena orang muda ini sangat sensitif ya, maksudnya dalam masih pencarian jati diri, makanya harus diarahkan ke hal-hal yang positif juga supaya ke depannya menjadi orang yang baik juga. Ya jangan ke kekerasan ataupun sesuatu yang negatif seperti ini itu ya. Jadi anak muda itu kayak gitu, masih belum tahu bagaimana tuh ke depannya bagaimana, makanya dia tuh mencontoh apa yang ada di sekitarnya, apa yang keren, apa yang bagus, apapun yang populer. Nah, itu anak muda. Makanya anak muda itu benar-benar harus dikasih bimbingan yang tepat juga. Ya, Mirisnya, di tahun 2025, angka tawuran di Jakarta terus makin naik meningkat tuh, setiap bulan. makin banyak. Aparat diminta tak diam. Polisi memastikan telah mengidentifikasi akun penyebar konten tawuran dan siap menindak tegas. Harus ditangkap ya. Kami sudah mengidentifikasi adanya akun-akun media sosial yang digunakan untuk provokasi atau mengatur jadwal tawuran tersebut. Kami bekerjasama dengan Direktorat Cyber untuk melakukan patroli cyber, menelusuri dan menindak tegas admin maupun pihak yang terlibat. Media sosial tidak boleh dijadikan alat untuk merusak masa depan anak-anak kita. Oleh karena itu, selain menindak hukum, kami juga mengedukasi para pelajar agar bijak dalam menggunakan media sosial. Ya, jadi nggak cuma dalam larangan doang, nggak cuma untuk pencegahan doang, tapi dikasih arahan juga setelahnya. Bagaimana cara menggunakan misalnya media sosial yang baik juga. Itu jangan cuma dimarahin doang, tapi diberi bimbingannya. Nah, itu yang penting supaya ketika dibimbing nanti tidak mengulangi hal yang sama ke depannya. Itu kalau misalnya cuma dimarah-marahin doang, cuma ditangkap doang, nanti setelah keluar mereka akan melakukan hal yang sama. Gitu kan, itu yang jadi masalah. Jadi nggak cuma ditangkepin ya preventifnya mungkin, tapi juga setelahnya itu apa gitu ya. Jangan sampai dibiarkan nanti mereka melakukan hal yang sama di kemudian hari. Di lain sisi, remaja ini menjadikan media sosial sebagai arena pencarian identitas. Kebanggaan instan nampaknya kian menarik ketimbang norma sosial yang diabaikan. Dia mencari konten-konten yang viral. Dengan viral itu dia yang bangga. populer. Nah, dia bangga itu dia akan dapat dua hal. Pertama, pengakuan ya. Buat subscribe, hebat lu, viral punya lu. Yang kedua, ujungnya mungkin dia dapat income. Kalau followernya udah banyak ya, yang melihatnya banyak kan dapat income itu. Pihak-pihak terutama anak-anak ya, yang kadang-kadang mengabaikan etika dan norma-norma kebaikan ya yang mendorong viral itu. Nah, ternyata salah satu faktor yang menyebabkan mereka mengkontenkan kekerasan itu, tawuran itu adalah mencari subscribe itu, like ya, yang nonton, dan itu mereka itu disebut sebagai digital kapital digital, yang itu membuat mereka dianggap pahlawan, diakui oleh komunitasnya sebagai hebat, dan mungkin nanti berujung punya income. Ya, jadi kayak gitu, itu yang jadi masalah. Jadi ketika wah jadi hebat nih, dianggap hebat padahal sesuatu yang dilakukan tuh hal-hal yang negatif. Itu kan itu pengakuan tadi yang ingin dicari oleh para pemuda ini. Nah, kalau udah diakui, udah dianggap hebat, dianggap gagah dan sebagainya, itu bisa dikapitalisasi gitu ya, bisa jadikan income tambahan. Bayangin kalian udah muda, diakui oleh banyak orang dan bisa mendapat pendapatan ya, pendapatan kayak uang dari apa yang kalian lakukan. Berapa senangnya kalian gitu ya bagi para pemuda ini yang melakukan hal-hal yang negatif itu. Jadi makin semangat untuk melakukan hal-hal yang negatif, makin banyak tawuran, makin banyak provokasi dan sebagainya. Bukannya menurun tapi malah makin banyak orang yang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Tadi kan jadi ada benefitnya. Nah, makanya benefitnya ini harus dibatasi ataupun dikurangi supaya orang ini mengurangi aksinya itu ataupun menghentikan ya. Jangan sampai hal ini terjadi berulang kali. Jadi itu ya, jadi karena ada benefitnya, ada sesuatu yang didapat, maka orang itu terus melakukan hal yang negatif tadi. Masyarakat menyayangkan, di tengah masifnya perkembangan teknologi, justru memicu eskalasi kekerasan yang terorganisir secara digital. Meningkat, itu bahayanya di situ. Tawuran itu udah nggak ada faedahnya sih Bang. Jadi apalagi pelajar ya, konotasinya pelajar yang dimana rata-rata kan anak muda. Dan anak muda itu kan harapan bangsa, kok malah kayak gitu? Menurut saya parah sih ya, soalnya itu jatuhnya kayak dia kan maksudnya dia itu jadi domba, jadi kayak adu domba kayak pihak satu, pihak kedua tuh dia adu juga, pokoknya
Jadi tuh akun itu gunanya tuh kayak sebenarnya ada dua. Yang satu kayak emang buat kayak pamer-pamer kayak mereka melakukan perilaku tawurannya, terus yang kedua itu buat kayak ketemuan gitu, buat mereka berantem gitu. Dan buat sebaiknya sih itu harusnya diblokir ya, karena itu sangat sangat menunjukkan perilaku yang buruk. Harapannya sih Jadi kayak media sosial itu adalah amplifikasi. Kalau amplifikasinya itu hal yang positif, maka aplikasinya pengalinya ya itu menjadi lebih besar juga. Nah, kalau misalnya hal-hal yang negatif itu dimasukkan ke media sosial ya, sedangkan media sosial tadi amplifikasi ya, pengalinya itu besar, maka nanti hasilnya juga sesuatu yang negatif ya, dan negatifnya itu nggak kecil tapi yang besar juga karena pengalinya besar. Itu jadi tergantung bagaimana cara orang itu menggunakan media sosialnya, apakah diarahkan ke hal yang positif ataupun ke hal yang negatif ya. Jadi alatnya ini bagaimana digunakan ya si media sosial ini. juga kita jadi bijak lagi dalam bermedia sosial, apalagi tawuran itu kan udah kita tahu lah banyak korbannya di mana-mana, merugikan banyak pihak juga. Jadi jangan ada lagi lah kita menggiring orang-orang tuh buat ikut tawuran gitu, apalagi anak-anak kecil kan kesian orang tuanya. Ya banyak ya benar tuh, orang tuanya tuh yang bakal menderita itu, bahkan mereka membesarkan anaknya untuk menjadi penerus bangsa ataupun sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya gitu. Itu kan harapan orang tua ya, harapan yang terbaik gitu, tapi bukan yang menjadi hal yang terbaik, tapi malah tadi ya yang terburuk itu malah ikut tawuran, mungkin luka-luka, mungkin sampai meninggal. Itu yang bakal menderita kan orang yang ditinggalkannya, orang yang melihat bagaimana kondisi anaknya gitu. Bahkan kalian punya anak kalian tuh yang harusnya bermain dengan ceria gitu ya, bisa belajar dengan baik, tapi pulang-pulang mereka penuh luka, mungkin pulang hanya tinggal nama doang. Itu kan kasihan orang tua yang membesarkan anak tersebut. Orang tuanya nggak mau kan lihat anaknya seperti itu, tapi kan pengaruh dari orang-orang sekitarnya ini yang bisa menjadikan anak itu sesuatu yang kurang baik gitu ya. Jadi harus ada pengawasan juga dari orang tuanya supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi juga. Jadi orang tuanya ini bakal sangat dirugikan dengan anaknya itu berkelakuan tidak seharusnya, seperti ikut tawuran dan sebagainya ya, pokoknya aksi kekerasan lah ya. Jadi orang tuanya juga harus mengawasi ya, karena bakal dirugikan juga dengan tadi kejadian seperti ini ya. Fenomena ini adalah potret kegagalan bersama. Tak hanya dari segi penindakan, tapi juga pendidikan karakter, literasi digital, hingga adanya ruang ekspresi positif yang harus diperkuat. Kita harus sepakat bahwa media sosial seharusnya menjadi etalase prestasi, bukan pemicu tragedi. Jadi benar harus semua orang tuh harus terlibat ya untuk masalah seperti ini. Jadi orang tuh mau ngasih anaknya supaya anaknya nggak asal bermain, nggak asal tawuran gitu. Kalau misalnya anaknya keluar ditanya gitu, misalnya malam-malam keluar tanya mau ngapain gitu kan. Kalau misalnya mau tawuran atau ada indikasi sesuatu yang negatif, dicegah, jangan sampai keluar, diarahkan ke hal-hal yang baik. Itu mungkin dari orang tuanya. Anak-anaknya juga harus tadi memilih sesuatu yang baik juga, misalnya milih teman yang baik, lingkungan yang baik, supaya tadi hal-hal yang positif yang masuk ke dalam dirinya gitu ya. Jadi benar-benar terinspirasi ke hal-hal yang positif, benar-benar bisa ke arah sana gitu, bukan ke teman-teman yang negatif, lingkungan yang kekerasan dan sebagainya. Jadi itu ya, anak-anaknya juga harus bisa memilih mana orang yang baik, mana orang yang kurang baik gitu ya. Dan dari kepolisian, mungkin dari pemerintah ya, aparat penegak hukum itu juga harus mengawasi bagaimana nih media sosial itu digunakan. Kalau misalnya sesuatu yang positif maka didukung ya, diamplifikasi, dibesarkan supaya semua orang bisa mengetahui hal yang positif tadi. Nah kalau misalnya hal yang negatif gitu ya, kayak misalnya tawuran untuk provokasi dan sebagainya, itu harus dicegah, harus dibatasi dan ditangkap nih orang-orangnya, harus ditutup akun-akunnya supaya tidak menginspirasi orang lain ya untuk melakukan hal yang negatif lainnya gitu. Jadi orang kalau ngeliat wah ini dapat keuntungan nih dari hal negatif ini, nah padahal mudah untuk dilakukan gitu, tinggal berantem doang, tinggal lempar-lemparan doang, tinggal pakai senjata tajam doang gitu kan, itu saja gitu, lebih mudah untuk dilakukan. Nah ketika itu mudah dilakukan maka orang terinspirasi untuk melakukan hal yang sama, karena hal itu lebih mudah daripada mencari prestasi yang harus belajar, mungkin harus berusaha, lebih sulit didapatkan dan lama ya, nggak instan gitu ya, nggak kayak tawuran tadi. Kalau tawuran kan instan sekali
ya, orang ngumpul di mana, lempar-lemparan, teriak-teriakan, kejar-kejaran gitu kan, itu sangat instan, bisa dapat follower banyak, bisa dapat uang dari sana ya. Jadi itu harus dibatasi yang negatifnya dan kita besarkan yang positifnya, supaya tadi ya, karena media sosial itu adalah alat, maka alat ini harus digunakan dengan baik untuk generasi selanjutnya gitu, supaya ya tadi bisa mencegah hal yang negatif gitu. Jadi mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini mengenai tadi ya, aksi kekerasan yang ada atau marak di dunia digital sekarang. Jadi kita harus berhati-hati dengan hal seperti itu. Nah, kalau kalian tertanya dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.